pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam senantiasa berlimpah curahkan kepada kehadiran alam Nabi akhir zaman wa nabiyya ba'dah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama wal habaib, segenap para aktivis keadilan, aktivis pembela kebenaran, para kiai, para santri, para jawara, serta pimpinan ormas Islam dan al-Qaeda. Dan hari ini kita semua berkumpul untuk menyatukan satu langkah kita, menyatukan satu tekad kita, menyatukan satu tujuan kita untuk bersama-sama membela rakyat Banten, betul? Bersama-sama membela rakyat Banten, betul? Yang mana kita ketahui bahwasanya rakyat Banten sedang ditindas oleh oligarki dan aguan. Kita buktikan FPI setia bersama umat, betul? FPI setia bersama rakyat, betul? FPI setia bersama Banten, betul? Hari ini kita kumpul membuktikan FPI siap di garda terdepan untuk membela rakyat Banten yang tertindas, betul? Takbir! Takbir! Akan mohon dengan segala hormat kepada para kiai, para alim ulama agar bisa memimpin aksi pada hari ini. Insya Allah aksi ini berjalan dengan damai, betul? Ya, berjalan dengan damai. Ya, berjalan dengan damai. Tapi manakala aguan dan oligarki menindas rakyat Banten dalam sempurna, kita damai atau lawan? Damai atau lawan? Damai atau lawan? Hancurkan, betul-betul. Siap hancurkan aguan, siap menghancurkan oligarki, siap hancurkan. Sama angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kepada para kiai dan para ulama serta para tokoh-tokoh ormas yang ingin menyampaikan orasinya, menyampaikan keluh kesahnya dan unek-uneknya, silakan mendaftarkan diri di mobil komando. Insya Allah orasi kita akan sampai tembus ke oligarki dan aguan, betul? Kami juga aksi pada hari ini di kantor KP3B, yang mana kita ketahui bahwasannya 1 bulan yang lalu teradakan pilkada, baik pilkada ataupun pilkada gubernur. Mudah-mudahan gubernur yang terpilih bisa membela rakyat, betul? Mudah-mudahan gubernur yang terpilih bisa mencintu, bisa melawan oligarki, betul? Bisa melawan aguan, betul? Didoakan mudah-mudahan gubernur yang terpilih bisa melawan oligarki dan aguan, betul? Silakan para kiai yang ingin berkata sambil kita mewakilkan pada guru-guru kita untuk delegasi ke dalam, kita menyemangati hari-hari kita ini bersama-sama kita melantunkan selawat terlebih dahulu. Tolong yang jauh-jauh di sana silakan merapat, yang di pojok-pojok, yang di belakang-belakang merapat. Jika ingin rebahan silakan pulang ke rumah, betul? Malu tidak? Rakyat Banten yang di utara sedang ditindas, kita semua aksi senang-senang, malu tidak? Malu tidak? Ya, kita berselawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan selawat kita tembus sampai ke Rasul sehingga Banten dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkir Allah
agar corong bisa nyampe ke kantor gubernur. Mobil komando berputar dulu. Mobil komando Mang Nas, mobil komando putar belakang depannya ke sana biar corong sampai ke pejabat-pejabat kita. Kita akan putarkan biar corong speaker nyampe ke pejabat-pejabat yang pusat. Manakala suara rakyat kita dengar, suara rakyat tidak pakai speaker kita dengar, pakai corong kita dengar betul-betul semuanya. Kita datang baik-baik ke sini betul, dengan menyampaikan aspirasi dan orasinya betul, keluh kesah provinsi Banten yang sedang dituntas betul. Jangan sampai mereka semua tutup mata, jangan sampai mereka semua buta bahwasanya di Banten Utara sana ratusan ribu hektar ingin direbut oleh elit-elit kita Nagua betul. Maka kita katakan hari ini, Banten setia bersama rakyat betul. FPI setia bersama rakyat Banten betul. FPI setia bersama umat Islam Banten betul. Hari ini kita kumpul tempat ini membuktikan bahwasanya kami setia bersama NKRI betul. Kami setia bersama NKRI betul. Wahai pejabat, jangan kalian pura-pura buta. Ayo silakan dari komando. Depan, corongnya sampai ke depan agar pejabat-pejabat kita mendengarkan. Ayo semua, yang ingin menang silakan merapat. Yang ingin menang silakan merapat ke mobil komando. Yang ingin menang silakan merapat ke mobil komando. Alhamdulillah, Bapak pembela pengacara kita Ahmad Hasanudin yang beliau telah hadir jauh-jauh dari Jakarta menyempatkan hadir untuk bersama-sama aksi pada hari ini. Alhamdulillah banyak sekali guru-guru kita, para pengacara muslim kita berkumpul. Silakan semuanya merapat ke mobil komando. Siap tertib, siap tertib, siap aksi damai, siap aksi damai, siap aksi damai. Hari ini kita aksi damai betul. Hari ini kita aksi damai betul. Tapi manakala besok atau lusa suara kita tidak didengar, damai atau ribut, damai atau ribut, sabuknya habisnya oleh kita dua betul. Siap semua merapat tunggu komando. Siap. Sudah siap. Ayo semua merapat. Mama jangan sampai kalah. Mama semangat. Tanah kita mau dirampas. Mama. Sekarang Banten Utara, besok Kota Serang akan dirampas. Sekarang Banten Utara, besok Pandeglang yang dirampas. Banten bukan Singapura, Singapura bukan Banten betul. Banten bukan Singapura, Singapura bukan Banten betul. Rumah tidak Banten di Singapura kan? Rumah tidak Banten di Singapura kan? Rumah tidak. Yampun atau lawan? Yampun atau lawan? Risikonya mati siap, risikonya dibunuh siap, walaupun di penjara siap. Lebih baik mati membela kebenaran daripada kucing atau keping bapak. Ayo berapa semua takbir. Ayo kita minta perwakilan daripada mahasiswanya, untuk menyampaikan orasi-orasinya. Ayo silakan dari mahasiswa Federasi Mahasiswanya Kang Rifki untuk menyampaikan orasinya. Oke siap. Siap Bang Fadri. Alhamdulillah kita hendak hadir. Takbir kiri. Ya, kita dengarkan orasi akan disampaikan oleh para guru-guru kita, para aktivis kita. Siap dengarkan orasi, betul. Orasi yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Tri Haji Nasiruddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
ikhwan fillah Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan Al-Fakir hanya ingin sedikit mengingatkan karena dalam porsinya aksi kita pada kesempatan siang hari ini, Al-Fakir selaku daripada Wakil Forlap. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, terima kasih dan rasa ajri yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan dari kepolisian, baik dari tingkat Polda, Polres sampai ke Polsek, juga kawan-kawan dari Tentara Nasional Indonesia, yang alhamdulillah kalau kita berbicara unut aksi ini, walaupun dimulai dari hari Kamis sangat mendesak dan mendadak sekali, tapi alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah serta kerjasama kita semua, hari ini kita bisa melaksanakan aksi yang tentunya ini aksi sesuai dengan meme yang tersebar adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Siap jaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, siap jaga tanah-tanah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Maka dalam hal PIK 2 yang di atas namakan PSN sebenarnya tidak salah jika PSN ini kepanjangan dari proyek strategis Naga Aguan, saudara. Betul? Betul. Jadi PIK 2 bukan proyek strategis nasional, saudara. Akan tetapi itu hanya menguntungkan daripada para kolega-kolega Naga 9 yang dimotori oleh Aguan CS. Maka daripada itu kepada kawan-kawan tentara, polisi harus bisa menyikapi bahwa ini adalah merupakan penjagaan daripada kedaulatan negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang merdeka, yang berdaulat. Tidak boleh ada satu jengkal pun lahan yang ada di tanah Indonesia itu diserahkan, dirampas, apalagi sampai diambil oleh asing dan asing. Betul? Siap berjuang, siap berjuang, takbir. Maka oleh daripada itu, insya Allah pada kesempatan ini para delegasi-delegasi dari pucuk tertinggi kepemimpinan daripada Front Persaudaraan Islam, juga daripada segenap elemen ormas-ormas Islam, ormas-ormas nasional, LSM, OKP, serta pondok-pondok pesantren, jawara, kiai, habaib, alhamdulillah bersatu karena kita ini mempunyai kultur budaya Banten yang mana mengedepankan akhlak dan adab. Jika akhlak dan adab sudah kita kedepankan, tapi mereka masih tetap nyinyir, masih tetap merebut, merampas daripada kedaulatan negara Kesatuan Indonesia, maka orang Banten pantang mundur sebelum pulang menang, saudara. Betul? Siap tertib, siap damai, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Masih semangat. Alhamdulillah cuaca mendung tapi tidak hujan. Betul? Alhamdulillah. Banten terkenal dengan kota wali. Betul? Banten terkenal dengan kota wali. Betul? Kita hadirkan para wali Banten. Mudah-mudahan tujuan kita Allah menangkan. Betul? Allah menangkan. Betul? Yuk duduk dengan tertib semuanya. Kita tawasul terlebih dahulu. Kita mohon hadirkan ma'umah, karomah dan syafaatnya Nabi Muhammad agar perjuangan kita Allah menangkan. Amin. Amin. Amin ya Rabbi. Tawasul akan dipimpin oleh Kiai dari Banten Selatan, yakni Kiai Haji Bakar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para alim ulama, para pejuang,
pembela kedaulatan rakyat khusus Banten, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan kita membacakan daripada surat Al-Fatihah dan mengundang semua para aulia-aulia Allah dari mulai Banten dan pada para keturunannya. Oleh sebab itu, dengan khidmah kita hadirkan para orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita yang menjadi wali-wali Allah, agar perjuangan kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Banten tidak terjajah, Banten lebih baik rata dengan tanah daripada harus diinjak penjajah. Demikian sejarah Banten. Keraton Banten tidaklah ada di negara Banten, karena tahu Banten lebih baik mati daripada tanah Banten harus dikuasai penjajah. Betul? Maka dengan itu mari kita hadirkan wali-wali Allah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram, khususan ila hadrati waliyullah sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan ila hadrati sahibul wilayah Panembahan Surusan, Ibnu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Syekh Maulana Hasan di Banten, wa ila hadrati Sultan Agung Butayasa, wa ila hadrati Syekh Maulana Mansuruddin Cikadun, wa ila hadrati Syekh Gunung Santri, wa ila hadrati Syekh Jagalaitan, wa ila hadrati Syekh Malkan Ujung Kolan, wa ila hadrati Syekh Nawawi Cariun, wa ila hadrati Aulia Allah khususan di Biladil Banten, wa ila hadrati Jami' Aulia Allah Ta'ala min masyariqiha ila magharibiha wa barriha wa bariha, anna Allah yudhi barakatuhum fil jannah wa yuhibu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bi barakati wa bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى خبرتي كتب الإرشاد وغوث العباد سيد الوليد الحبيب عبد الله بن علي الحجاج، وإلى خبرتي كتب الأنبياء سيد الوليد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس، وإلى خبرتي كتب الملاء سيد الوليد الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي بروس رحمة الله عليهم، أن الله يجعل درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركتهم وسرهم وأنوارهم وعلمهم ونفاتهم وأن يعينهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله Semoga dengan berkat surat Al-Fatihah dan kalimat La ilaha illallah, perjuangan rakyat Banten dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena PIK 1 sudah terjadi, PIK 2 sedang dalam perjalanan. Karena mereka ingin menguasai Banten, notabene mereka akan mengadakan PIK 3 sampai Tanjung Lesung. Maka dengan itu kami warga Pandeglang Selatan akan tetap memperjuangkan sampai
PIK 2 ini jebol di negeri Banten ini. Siap kita untuk melawannya, siap kita untuk membendung PIK 2. Banten bukanlah Singapura, Singapura bukanlah Banten. Banten lebih baik mati daripada pantai-pantai Banten ini dikuasai oligarki dan disingapurkan. Siap kita lawan. Siap. Takbir. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih salawat. Kita minta dengan hormat kepada peserta aksi yang di belah kanan mobil komando agar segera merapat ke mobil komando. Jika ingin santai-santai, jika ingin enak-enak, silakan pulang ke rumah. Jangan berjuang membela rakyat Banten, betul. Rakyat Banten butuh pejuang. Rakyat Banten butuh pejuang, bukan pecundang, betul. Rakyat Banten butuh pejuang, pecundang kebahan di rumah, betul. Silakan merapat ke mobil komando. Kita mohon dengan segala hormat agar merapat ke mobil komando. Oke, masih semangat. Silakan merapat ke mobil komando. Yang ingin menang mau merapat ke mobil komando. Yang ingin menang mau merapat ke mobil komando. Kita buktikan bahwasanya kita pejuang militan, bukan pecundang yang banyak militan, betul. Kita bela keadilan, yakni kepada yang mulia Ustaz Ahmad Khairuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami mohon kepada TNI agar mengirimlah jamaah yang ada di pinggir-pinggir untuk merapat ke mobil komando. TNI silakan arahkan jamaah ke mobil komando. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan dua hadis dari yang mulia baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardon fahuwalah." Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka dia pemiliknya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qatilu duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya yang secara syar'i telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai miliknya, maka dia matinya dalam keadaan mati syahid. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kasus perampasan tanah rakyat, baik yang terjadi pada saudara-saudara kita di Rempang dan juga saudara-saudara kita yang ada di wilayah pantai utara Banten. Yang pertama, saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pemerintah yang hari ini mendapat amanah dari rakyat, bahwa saudara-saudara kita rakyat di Rempang dan juga rakyat Banten adalah pemilik hak syar'i dari tanah-tanah yang mereka kuasai. Kenapa demikian? Sejarah tanah Banten, sejarah tanah Rempang, yang pertama kali mendatangi tanah itu, mengelolanya dan menghidupkannya, itu adalah rakyat Banten, itu adalah rakyat Rempang. Sementara Nabi SAW telah bersabda, siapa yang menghidupkan tanah dan mengelolanya dan kemudian menjadi lahan pertanian atau lahan apapun yang bisa diambil manfaatnya, maka dia menjadi pemiliknya. Sejarahnya, yang pertama memuliakan tanah Banten ini rakyat Banten atau Aguan. Jadi saudara
Aguan ini tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Banten, mengelola tanah Banten, sehingga dia punya hak untuk diberikan kepemilikan atas tanah Banten atau konsesi apapun terhadap tanah Banten. Maka apapun tindakan korporasi yang dilakukan oleh proyeknya Aguan, Perdalih Proyek Strategis Nasional PIK 2 ini sejatinya adalah melakukan perampasan tanah terhadap tanah rakyat Banten yang dilegalisasi oleh penguasa. Takbir! Karena itu dalam kesempatan kali ini saya tidak saja mengingatkan kepada saudara Aguan yang melakukan perampasan tanah rakyat Banten, sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin membela saudara saya yang ada di Rempang, dan saya ingatkan saudara Tommy Winata yang juga berusaha melakukan perampasan tanah Rempang dengan dalih yang sama, PSN Proyek Strategis Nasional, hanya bedanya tidak menggunakan PIK 2 tetapi dengan menggunakan proyek Rempang Eco City. Apa pesan saya kepada Aguan dan Tommy Winata, juga kepada para penguasa yang selama ini melayani kepentingan oligarki? Ingat bahwa rakyat Banten dan rakyat yang ada di Rempang adalah rakyat yang beragama Islam, yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang akan membela setiap jengkal tanah mereka, dan mereka siap syahid untuk membela hak mereka. Takbir! Yang kedua, dalam konteks tata kelola industri properti itu banyak perizinan yang harus dipenuhi. Jadi pengurukan lahan itu adalah tanda proyek akan dimulai setelah perizinannya itu selesai. Dan hari ini kita bisa pastikan proyeknya Aguan ini tidak punya izin-izin. Maka harus diperiksa, diaudit oleh negara. Dia punya izin lingkungan tidak, izin lalu lintas tidak, izin prinsip tidak, atau SIPPT, surat izin penggunaan tanah untuk proyek dia tidak. Jangan belum punya izin Perdalih PSN tiba-tiba menguruk tanah rakyat, menguruk fasilitas publik berupa sungai, laut, dan memagarinya. Ini zalim atau zalim, saudara? Lawan atau lawan, saudara? Takbir! Yang ketiga, saya ingin tegaskan bahwa saudara Aguan ini melalui antek-anteknya di lapangan, baik dia oknum berbaju coklat atau polisi, oknumnya. Kalau yang polisi baik gak usah tertinggung. Oknum tentara, oknumnya. Kalau tentara yang baik gak usah tertinggung. Oknum TNI AL yang baik, yang brengsek, kalau yang baik gak usah tertinggung. Juga purnawaran jenderal yang mereka bicara seolah-olah atas nama warga desa, seolah atas nama rakyat Banten, padahal mereka adalah juru bicara dari Aguan dan konco-konconya. Saya ingin tegaskan bahwa PSN itu ada hanya di 1.755 hektar, dan itu tidak mungkin bisa terjadi dari Kosambi sampai Tanara di Serang. Karena itu materi penyelundupan hukum ini sudah kami ajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saudara Aguan ini tidak hadir dengan dalil alamatnya tidak ditemukan. Mustahil atau mustahil? Jadi saudara Aguan ini kan dalam wawancara Tempo menyatakan kalau ada persoalan bawa ke hukum. Hari ini saudara Aguan saya gugat di pengadilan, saya mewakili atas nama sejumlah penggugat, dan di antara penggugat itu ada juga warga Banten yang beralamat di Banten, menggugat saudara atas kezaliman saudara dalam proyek PIK 2 yang merampas tanah rakyat. Maka saya minta saudara datangi pengadilan. Anda gentle hadir di pengadilan. Anda jangan menggunakan ante-ante, entah itu purnawirawan, entah juga oknum desa, juga kepala desa. Ya, saya himbau, kepala desa itu harusnya melindungi rakyat. Rakyatnya ada tanahnya dirampas, harusnya dibela, bukan malah menjadi juru bicara oligarki. Takbir! Dan yang terakhir, ingat, ini bukan hanya masalah bagi rakyat Rempang, bukan hanya masalah bagi rakyat Banten, tapi ini adalah masalah kita semua rakyat Indonesia. Karena sebentar lagi di 2026 PP tentang tanah perumahan dan tanah rumah susun itu sudah disahkan. Ke depan kita yang hanya pegang giri, kikitir, dan bukti-bukti lain selain SHM itu tidak diakui sebagai bukti kepemilikan.
Akhirnya apa? Dokumen yang kita miliki dianggap sampah. Kita yang sudah tinggal berpuluh tahun akan digusur. Kenapa? Nanti oligarki bisa main dengan oknum BPN, terbitkan sertifikat dari mereka, kemudian mereka bisa mengusir kita dengan dalih mereka punya surat sementara kita tidak punya surat. Ini hati-hati. Jadi tes case-nya, kalau Aguan dan Tommy Winata ini berhasil merampas tanah di Rempang dan juga di Banten, bukan mustahil seluruh wilayah Republik Indonesia ini akan dirampas oleh oligarki yang jahat ini. Takbir. Karena itu jangan merasa oh ini bukan soal saya, ini hanya urusan orang Banten, hanya urusan orang Rempang. Tidak. Ini adalah urusan kita umat Islam, di mana Nabi SAW telah menegaskan al-muslimuna akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menyakiti, mendolimi dan menyerahkannya kepada musuh. Sehingga kehadiran kita di sini adalah komitmen sebagai bagian dari saudara muslim baik yang di Rempang maupun di Banten yang tidak ridho saudara kita disembelih oleh Aguan dan Tommy Winata. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Masih semangat. Masih semangat. Kita tengah mendengarkan orasi dari pengacara nasional kita, bahwasanya para advokat pembela kebenaran sedang mengungkap di pengadilan kebenaran. Mudah-mudahan Allah menangkan. Amin. Amin. Biarkan para pengacara yang bermain tentang hukum, kita siapkan otot. Siap. Siap. Jika gugatan dimentahkan, jika gugatan dikalahkan, siap turun ke jalan. Siap turun ke jalan. Siapkan otot. Akusi di tempat. Betul. Takbir. Orasi selanjutnya. Orasi selanjutnya daripada tokoh ulama, yakni daripada ulama Ciamas, yakni kepada Kiai Abi Sujai. Waktu dan tempat kami persilakan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo kita jihad. Membela Islam dan Muslimin. Ayo kita jihad. Ayo kita jihad. Membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia atau mati syahid. 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 Allahu Akbar. Kepada Kiai Abi Sujai. Oke, kalau Kiai Abi sedang dalam perjalanan, kita selalu terlebih dahulu kepada tokoh Forum Umat Islam Banten, kepada Abah Rauf. Waktu dan tempat kami persilakan. Takbir. Sebelum dimulai, sebagai penyemangat kita takbir. Ya, simbol perjuangan umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para alimul ulama, baik para alimul ulama yang bergerak memimpin para ormas Islam
ataupun para ulama yang istiqomah di kampungnya masing-masing untuk memimpin umat. Namun pada hakikatnya ulama bersatu untuk mencintai umat bersama-sama kaum muslimin. Para aparatur negara, khusus Pak Kapolda Banten yang kami hormati, dan kami berikan salam penghormatan kepada Bapak Dandim dan jajarannya yang juga sama-sama kami hormati. Khusus juga kepada Gubernur Banten dalam hal ini PJ Gubernur, yaitu Pak Ali Muqtadar yang kami hormati. Juga kepada pimpinan Dewan Provinsi Banten dan para anggotanya yang sama-sama kami cintai. Bersama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berjalan dari rumah-rumah kita masing-masing datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menyampaikan pesan kepada aparatur pemerintah yang telah melegalkan segala cara untuk merampas hak rakyat daripada masyarakat bangsa ini, khususnya masyarakat Provinsi Banten. Kita maklumi bersama, saudara-saudaraku, hari ini dari ujung Sumatera sampai menginjak ke Banten ada beberapa proyek yang betul-betul sangat merugikan masyarakat Banten, yang betul-betul telah melanggar undang-undang daripada dasar negara kita Republik Indonesia. Tadi disebutkan